Halo, selamat pagi teman-teman STA, para pengguna tool buy close atau tool beli sore ya. Kali ini sebagaimana request dari teman-teman, kita akan menjelaskan lebih lanjut mengenai update dari tool buy close terbaru ini. Langsung saja kita menuju ke sheet yang pertama. Seperti biasa adalah sheet tool analisa. Tidak jauh berbeda dari tool sebelumnya, tampilan dan fungsi penempatannya masih sama. Cuman di sini yang kita tambah adalah yang pertama untuk yang di bagian historical data. Di sini ada tulisan sehari yang mana bisa diganti dengan seminggu, 2 minggu, sehari, seminggu, atau 2 minggu, yang artinya jarak taking profitnya diperlebar lagi, bukan sehari jual tapi seminggu jual ataupun 2 minggu baru dijual. Ini bisa langsung kita ganti, misalkan kita ganti seminggu, maka nanti ini rate-nya pun akan menyesuaikan. Jadi kita beli SMBR hari ini dengan target price 2%, kita tunggu 1 minggu, berapa kali atau berapa besar sukses rate-nya nanti akan muncul di sini sesuai dengan indikator-indikator yang sudah ada. Atau misalkan kita naikkan menjadi 5%, nanti juga akan berubah. Ini sudah berubah semuanya. Misalkan kita naikkan ke 5%, jadi kita beli SMBR hari ini targetnya 5% dalam waktu 1 minggu. Nah, berapa kali sukses rate-nya? Nah, ini sudah mulai terlihat semuanya. Nah, SMBR dengan indikator volume break up 50 hari, volume tertinggi 50 hari, itu tingkat keberhasilannya 80% dari 5 kejadian. Artinya kalau target 5% selama 1 minggu, dalam waktu 1 minggu ini tingkat keberhasilannya dari 5 itu yang berhasil 4, yang 1 gagal. Terus kemudian yang paling besar selain ini adalah, nah ini sinyal G, ini untuk yang SMBR. Atau misalkan kita turunkan menjadi 4. Nah, taking profitnya diturunkan menjadi 4%, maka ini juga nanti akan naik. Nah, sinyal G naik jadi 80, volume pick up 50 hari jadi 100%. Terus kemudian pick up MA20 juga jadi lebih besar. Pick up volume 20 hari dari 10 kejadian ini yang berhasil 80 kali. Ini untuk standar taking profitnya 4% selama 1 minggu. Misalkan kita ganti menjadi 2 minggu, artinya lebih ke swing cepat ya, 2 minggu. Nah, 2 minggu. Nah, ini juga nanti akan berubah tingkat berhasilannya. Nah, lebih tinggi dengan waktu yang lebih lama. Tentunya juga resiko untuk turunnya juga besar juga. Tapi seperti Hammer ini selama 2 minggu kalau kita beri SMBR 4%, dari 6 kejadian semuanya bisa capai taking profit. Terus ada break up middle Bollinger Band, nah ini sama. Nah, ini untuk fungsi ini ya. Ini hanya 3 pilihannya, sehari, seminggu, 2 minggu. Yang standar pakai yang sehari TP. Nah, sehari standar TP-nya 2
2%. Nah itu, dan juga perubahan lainnya, kalau dulu kita historical datanya itu cuma 150 hari atau sekitar 7 minggu. Nah untuk yang 7 bulan maksudnya, untuk yang versi update ini kita lengkapi menjadi 1 tahun atau sekitar 250 hari, 240 sampai 250 hari, 240 hari atau sekitar 12 bulan. Ini jadi 1 tahun, jadi lebih banyak lagi, lebih lengkap lagi selama 1 tahun. Terus untuk yang di sini di bagian sinyal ini, yang asalnya hanya sekitar 8 sinyal, sekarang kita lengkapi menjadi sekitar 20 atau 25 atau 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 30-an sinyal ini. Yang pertama ini seperti yang dulu, sinyal momentum, terus candle doji, hammer ya, terus MACD ada 4 jenis. Yang pertama MACD reversal, golden cross MACD, momentum MACD, break up MACD. Nah, nanti bisa dilihat, dicocokkan dengan chart. Terus ada lagi golden cross MA5 dengan LMA10, golden cross MA10 dan MA20, golden cross MA20, MA50 ya, ini bukan 500, 50, kalau 500 salah. Ini break up harga, maksudnya harga break up atau menembus MA10, harga menembus MA20, harga menembus MA50. Terus untuk yang ini volume menembus volume tertinggi selama 5 hari. Jadi ada 5 hari ke belakang itu volume tertinggi, misalkan 10.000 lot, dia berhasil menembus lebih besar dari itu. Terus volume menembus volume terbesar selama 10 hari. Nah, 10 hari dia menembus atau breakout dari yang paling besar, dia lebih besar lagi. Terus volume break up 20 hari. Jadi selama 20 hari yang tertinggi, misalkan volumenya ada 10.000 lot, dia berhasil lebih dari itu. Volume break up 50 hari. Jadi selama 2 bulan yang paling besar volumenya berapa, nah hari ini itu dia berhasil lebih besar dari volume 50 harinya. Stochastic seperti yang dulu masih ada stochastic. Nah, stochastic ini misalkan beli, nah ini beli banyak ini karena dia masih ada di area oversold ya, oversold ya, benar, oversold, jenuh jual. Nah, stochastic ini tidak bisa langsung dijadikan patokan beli ya, karena ini juga perlu konfirmasi yang lain sebagaimana yang ada di pelajaran ilmu teknikal. Maka ini stochastic di sini hanya sebagai pelengkap. Biasanya memang nilainya tidak sampai layak untuk kita beli, perlu konfirmasi di sinyal-sinyal yang lain. Terus ada breakdown middle Bollinger Band, BD middle BB, breakdown middle Bollinger Band. Jadi kalau yang tahu Bollinger Band, nah itu ada namanya garis tengah. Garis tengah ini sebenarnya sama dengan MA20. Kita pakai Bollinger Band yang 20 hari. Nah, breakdown itu artinya harganya menembus ke bawah. Terus breakdown lower Bollinger Band. Ini yang paling sering digunakan para trader untuk cari kesempatan ya, cari momentum ketika harga itu sudah menembus ke bawah garis bawah Bollinger Band, yang artinya sudah keluar dari kewajaran atau standar deviasinya. Terus break up upper Bollinger Band artinya menembus ke atas, batas atas atau garis yang atas Bollinger Band,
break up menembus ke atas, harga ya menembus ke atas middle Bollinger Band atau garis tengah dari Bollinger Band. Break up lower Bollinger Band yang artinya sebelumnya harga itu ada di bawah garis bawah Bollinger Band, terus kemudian balik ke dalamnya lagi. Break up RSI 70 ya, dia berhasil menembus ke garis 70 RSI yang artinya ada bullish yang kuat seperti itu. Sinyal A sebagaimana yang dulu dia menembus dari harga terendah selama 2 minggu. Sinyal B dia ini hijau dan volumenya menguat. Sinyal C ini dia break up garis MA5 dengan volume yang cukup kuat. Sinyal D dia 2 hari hijau berturut-turut dan hari ini dia hijau lagi dengan volume yang lebih besar. Sinyal E ini dia selama 3 hari itu sudah turun lebih dari 6%. Terus sinyal G ini, sinyal G dia itu turun setelah sebelumnya itu naik tinggi dengan volume yang besar yang artinya ada momentum untuk masuk di situ. Nah, ini untuk sinyal-sinyalnya. Terus kemudian sebagaimana yang dulu juga ini masih ada pola pergerakan. Ini juga dari request teman-teman, kita kasih MA5, MA10, MA20, MA50, dan juga di bawah ini kita sudah kasih RSI poinnya dari ini, histogramnya, terus upper, middle, lower Bollinger Band, average high, average low, maksudnya itu kenaikan selama 15 hari ya. Dia rata-rata naik tiap harinya 2%. Dia rata-rata turunnya 2%. Nah, ini berarti seimbang. Ranknya sekitar 4%-an. Maka yang paling bagus buat kita masuk untuk trading harian ya, cari yang average high-nya itu lebih besar, bahkan tinggi, lebih besar dari average low-nya selama 15 hari ini. Terus day open maksudnya itu ketika kita beli pagi terus dengan TP 2% ini setiap hari, dari 20 hari kita hanya berhasil 46%, berarti belum layak untuk masuk di saham-saham yang bisa untuk beli pagi. Baik loss juga secara harian dia masih kurang, hanya 50% yang berhasil dari 20 hari ya. High 1 minggu, high 1 bulan, high 3 bulan, high 6 bulan, high 1 tahun. Low 1 minggu, low 1 bulan, low 3 bulan, low 6 bulan, low 1 tahun. Nah, ini bisa dijadikan sebagai support ataupun resisten ya. Terus kalau teman-teman mau berimprovisasi sendiri, sebenarnya di sini sudah banyak sekali bahan-bahannya, tinggal diolah-olah sendiri atau ditambah di sebelah kanan sinyal G ini tambah 2 kolom lagi untuk menambahkan sinyal-sinyal sendiri, bisa seperti itu. Nah, ini untuk yang tool analisa. Sekarang ke yang database. Nah, database ini sudah kita upgrade. Yang pertama tentang keterangannya yang syariah, non syariah, sekarang kita lengkapi dengan Kompas maupun LQ45. Terus kemudian kita juga sediakan filter di sini sehingga teman-teman bisa mencari saham-saham yang favorit teman-teman. Misalkan kita mencari saham yang harganya sedang di bawah Bollinger Band garis atau lower Bollinger Band ya, seperti ini ya, breakdown lower Bollinger Band, maka kita tinggal klik di tanda filter di sini, terus kemudian kita hapus centang selain yang beli, kita sisakan centang pada beli, maka nanti akan muncul saham-saham yang harganya berada di bawah Bollinger Band dan juga rate-nya, sukses rate-nya. Nah, ini contohnya ini MDKA sekarang harganya sedang di bawah Bollinger Band. Coba kita buka lewat trading view ya.
bisa sambil dicoba. Kalau yang punya strategi khusus bisa pakai strategi khusus, bisa di custom sendiri. MDKA. Ketika kita memilih saham ini, jangan lupa juga memperhatikan volumenya ya, karena ini semua saham. Jadi kalau mau filter volume juga bisa, kita value-nya atau volumenya ya. Value misalkan kita cari yang saham yang value-nya di atas 10M ya, atau 5M. Nah, bisa dengan ini ketentuan ini, lebih besar dari 10 miliar. Oke. Nah, ini yang muncul BRPT MDKA Mika ini, dia sedang berada di bawah garis Bollinger Band-nya. Nah, ini sayangnya. Nah, coba lo tadi MDKA kok. MDKA Copper. Nah, seperti ini. Jadi yang lain juga bisa, selain breakdown lower, ataupun kita cari yang RSI-nya di atas 70 nanti bisa. Bentar, ini lama ya. Nah, ini kembali lagi ya. Nah, jadi hari ini tadi dia sempat ini delay ya, yang di sini. Jadi hari ini tadi dia sempat turun sampai yang terendah ini, lowernya di 2600, sedangkan batas bawahnya 2600, yang artinya hampir sama ya, hampir sama. Dia masuk, tapi masuk naik kembali di Bollinger Band. Nah, ini contohnya seperti itu, tembus ke bawah terus naik lagi seperti itu. Itu untuk yang Bollinger Band. Untuk yang MDKA ini rate-nya 70, artinya kita bisa layak untuk beli ya. Ini rate-nya 72,7272%. Seperti itu. Nah, misalkan kita cari yang lain. Nah, agak lemot ini karena memang untuk yang versi yang ini data yang masuk cukup besar, di agak mungkin lambat sedikit ya. Dan kita cari saham yang dia itu volumenya break up volume selama 1 bulan atau 20 hari, maka kita tinggal kliknya simbol filter yang di action ini. Nah, kita hilangkan kecuali yang beli.
Nah, ini akan muncul seperti ini dan juga rednya. Bahkan ini ada yang sampai break up 2 bulan dari SRA. Nah, kalau sudah menemukan yang seperti ini, jangan lupa seperti tadi kita cek juga value-nya. Nah, value-nya kita usahakan beli, kalau kita modalnya kecil boleh lah di angka 1M sampai 10M atau di 800 juta. Nah, kita kalau modalnya kecil bisa masuk seperti itu, tapi kalau modal yang besar dari 50 sampai 100 juta tentu tidak bisa masuk di saham-saham yang value-nya kecil seperti ini. Gitu. Nah, selain pakai filter-filter ini, kita juga bisa pakai membuat screener sendiri dengan menggunakan bahan yang sudah ada. Maksudnya bahan yang sudah ada itu yang sudah ada di database ini. Kalau yang sudah paham Excel, kita bisa tambahkan di kolom, satu kolom di sini, terus kemudian kita masukkan fungsi di sini. Misalkan kita cari yang RSI-nya di atas 70, terus kemudian dia sedang volumenya naik menembus 5 tertinggi selama 5 hari, terus kemudian dia juga value-nya besar dan price-nya di atas 70 atau 100 rupiah, maka beli. Nah, di sini bisa kita masukkan seperti itu untuk fungsi yang di sini. Nanti tarik ke bawah, tinggal kita filter lagi. Nah, selain sinyal-sinyal, kita juga menyediakan di sini RSI. Jadi kita bisa cari yang RSI-nya di atas 70 misalkan, atau yang sedang bullish kuat lebih besar dari 69. Nah, ini adalah saham-saham yang sedang bullish kuat di atas. Nah, ini. Atau di sini juga ada histogram MACD. Histogram MACD itu adalah kalau pernah lihat indikator MACD ada garis-garis kayak diagram begitu. Nah, itu histogram. Kalau sedang minus berarti garisnya sedang di bawah. Kalau tidak minus berarti garisnya di atas. Terus MA5, MA10, MA20, MA50. Kita bisa kita jadikan juga filter nanti harga di atas MA50 sedang ada break up atau apa. Bisa kita jadikan screener di sini. Ini volumenya, ini volume selama 20 hari. Nah, volume rata-rata maksudnya. Rata-rata volume selama 20 hari, ini volume hari ini. Kayak BBTN hari ini ternyata volumenya dikit sekali, atau mungkin karena masih jam 10 pagi ya. Nah, value ini adalah nilai transaksi hari ini. Ini adalah harganya. Gain di sini adalah kenaikannya, bukan posisinya sekarang sedang minus atau sedang plus ya, sedang hijau atau sedang merah. Bisa juga kita jadikan filter di sini kalau mau cari saham-saham yang misalkan lebih besar, kenaikannya lebih besar dari 10%, maka ditulis 10 seperti ini. Nah, ini adalah saham-saham yang naik lebih dari 10%. Terus di sini juga ada buy open, buy close. Ya. Maksudnya gimana? Buy open ini di sini nilainya 60%, itu artinya itu dia selama 10 hari. Selama 10 hari dia itu selama 10 hari, 6 harinya dia naik sampai 2%. 80% artinya selama 10 hari dia naik
8 kali dari harga pembukaan, bukan dari harga closing. Kalau buy close ini naiknya dari harga closing. Makanya ada yang sama, ada yang beda. Nah, kayak gini. Ini dari harga open dia naiknya hanya 1 kali selama 10 hari. Tapi kalau dari harga closing dia naiknya 6 kali sampai 2% ya. Ini artinya dia setiap kali open dia gap up terus turun, gap up turun gitu. Nah, ini bisa juga dijadikan filter kita kalau mau cari yang untuk beli pagi misalkan, atau mungkin untuk alternatif buy close, kita cari misalkan yang tiap hari naiknya lebih dari selama 10 hari lebih dari 80 atau 90 sampai 100%. Maka nanti akan ketemu ini saham-saham yang hampir tiap hari naik gitu. Nah, ini ada yang kayak gini nih juga perlu diketahui. Buy opennya 10, buy close-nya 90. Ini berarti dia itu setiap hari gap up. Misalkan hari ini closingnya 100, besok open langsung di 110 misalkan. Terus habis open terus turun. Nah, ini saham-saham kayak gini. Maka ini harus juga imbang. Cari yang selisihnya jangan terlalu banyak, jangan terlalu sangat timpang ya. Kayak ini 90. Nah, ini bisa buat alternatif beli sore jual pagi atau beli pagi. Nah, ini kayak ini. Yang bagus malah yang kalau yang besar itu di opennya, untuk beli open ya, beli pagi. Jadi turun dulu harganya baru kemudian naik. Nah, itu terus kemudian rata-rata naik, rata-rata turun. Ini artinya dia itu rata-rata kenaikan selama di sini kita cari rata-ratanya selama 10 hari. 10 hari pusat. Jadi selama 10 hari JPMF itu rata-rata kenaikannya 9%. Rata-rata turunnya hanya min 2%. Nah, ini berarti dia punya range harga yang lebar, yang artinya untuk mencapai 2% itu juga tidak sulit. Ada yang rata-rata naiknya hanya 1%. Ini dia itu saham yang tidak terlalu volatile. Jadi pergerakan harganya range-nya cuma sedikit. Nah, ini kita bisa jadikan untuk saham-saham yang buat trading ya, cari cuan yang lebih lebar. Tapi biasanya saham-saham yang tinggi ini, yang volatilitasnya tinggi ini juga market cap-nya juga sedikit ya. Nah, ini banyak. Nah, ini tinggal di improvisasi sendiri. Terus kemudian ini juga yang terakhir ya, sinyal terbaik yang muncul, yang artinya ini dari 30 sinyal, misalkan AHAB ini dari 30 sinyal ini rate terbaik itu 80% di sinyal RSI tembus 70. RSI, nah ini yang paling baik, dia muncul sinyal di situ. Nah, dari database inilah kita memfilter sehingga muncul 50 sinyal pilihan. Nah, yang muncul di sheet buy close itu ya ini, dari 1 sampai 10. Kalau misalkan kok tidak ada saham yang favorit kita atau yang kita sukai, maka bisa juga melihat di sheet ini, kita cari yang paling bawah, kita cari ke bawah apa ada saham yang kita sukai atau yang biasa kita amati, seperti itu. Terus di sinyal buy close ini seperti biasa, di sini nih ada angka-angka ini adalah harga closingnya, harga closing atau gainnya ketika closing. Misalkan ini MPPA min 3,8%, itu artinya dia ini sedang turun. Ini ya harga terakhir 1010 ini dia sedang turun min 3,8%.
sehingga nanti juga kita ketika mau eksekusi itu yakin, maksudnya itu dia tidak sedang ARB atau tidak sedang turun dalam, itu kita bisa lihat dari sini. Terus sinyal buy close syariah juga lebih banyak dari yang kemarin ya. Buy open harian ini sama dengan buy open tadi. Cara eksekusinya sebagaimana yang dulu ya, sudah pernah diterangkan di kelas. Terus buy close harian juga sama. Ini kita menghapus buy close harian yang hari Senin, Selasa, Rabu itu, kita ganti dengan yang ini karena kelihatannya lebih efektif yang ini kan. Cari yang frekuensi naiknya lebih besar, terus kemudian value-nya juga cukup besar, dan dia tidak sedang turun, atau mungkin dia sedang turun tapi tetap kuat, seperti itu. Dan yang lain juga masih sama, ada swing, ada hasil sinyal buy close kemarin, terus kemudian masih sama juga ada teknik belinya, ada kamus istilah, tapi kamus istilahnya ini juga belum terupdate ya, nanti kita update. Masih sama dengan yang dulu. Oke, itu untuk sedikit tutorial penggunaan tools yang baru ini, versi yang kedua. Bisa digunakan, silahkan dimaksimalkan penggunaannya. Nanti yang mau request yang memungkinkan untuk kita penuhi akan kita penuhi, tapi kalau yang memerlukan screening yang lebih besar maka kita juga butuh waktu yang lebih banyak untuk mengerjakannya, karena ini setiap satu saham ini dia harus ada satu sheet seperti ini, sehingga kalau kita mau buat screening ya harus membuat 750 file sheet seperti ini, maka perlu waktu yang cukup panjang. Oke, seperti itu, semoga bisa memahamkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan di grup ya. Terima kasih. Selamat siang. Semoga selalu profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.